Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat gue dimanapun berada. Salam akal sehat, salam waras, doa terbaik untuk seluruh sobat semuanya dimanapun berada. Sobat, heboh, ini demo terbaru ya, berita terbaru dari Nepal guys ya. Baru-baru ini kita di Indonesia terjadi juga demo rusuh ya, tapi tak separah demo yang terjadi di Nepal ini guys, dimana betul-betul ini sangat mencekam dan demo terdahsyat di dalam abad ini ya, yang paling heboh sejagat raya nih guys. Ayo kita saksikan dulu nih cuplikan videonya guys ya. Sungguh sangat mencekam guys. The whole building is burned through. Ampun guys. Benar-benar kacau nih guys. Untung Indonesia nggak seperti ini guys ya. Ini bahkan waduh, istana pun diduduki nih nantinya. Pengerusakan, penjarahan juga dilakukan. Persis apa yang terjadi di Indonesia. Ini terjadi baru beberapa hari. Nepal bener-bener chaos guys. Sampai-sampai presiden harus kabur naik helikopter demi menghindari amukan massa. Itu beneran terjadi di Nepal. Demo besar-besaran ini meledak. Rumah Perdana Menteri dibakar, dijarah. Bahkan dia sendiri kena tindak kekerasan rakyat. Gila, ini bukan film, tapi kenyataan. Yang lebih gila lagi, polisi yang seharusnya mengamankan aksi demo justru malah ditahan oleh rakyat. Kebalik banget kan? Biasanya rakyat yang ditahan polisi. Situasi makin gawat. Sampai presiden Nepal harus dievakuasi lewat udara pakai helikopter biar selamat. Inilah wajah Nepal chaos terbesar dalam sejarah mereka. Menurut kamu, demo ini bakal bawa perubahan atau malah kehancuran? Ya. Wih, istana presiden pun dimasuki guys. Ini lagi dahsyat mereka nih guys. Istana presiden pun mereka bisa masuk ya. Oh, wujud di Indonesia tidak seperti ini ya. Istana presiden masih lagi aman ya. Hanya rumah-rumah menteri-menteri dan DPR aja yang dimasuki dan dijarah ya. Tapi di Nepal kita lihat sampai istana pun mereka bisa masuk ya. Wih, ini merinding saya lihat guys. Merinding saya yang mereaction pun merinding lihat bagaimana beraninya mereka ya. Barbar begini guys ya. Nah, kita lihat guys. Parah. Ini baru benar-benar marah ya. Ini sebenarnya kita lihat bagaimana pemerintahnya mau menghentikan media sosial di Nepal. Kita lihat X, Instagram, Facebook, YouTube, dan kita lihat bagaimana rakyatnya. Gila banget guys, anggota DPR di negara Nepal habis dihajar warga bahkan sampai terjun ke dalam air. Anggota DPR-nya guys tuh dikejar massa sampai di sungai. Gila nggak tuh? Waduh, ditimpukin. Waduh, ketemu sama warga yang nafsu dan emosi guys ya. Berlindung guys, hubungan menyelamatkan diri tekan kaki nih guys, anggota dewan pejabat-pejabatnya ini. Nepal tekan kaki dibuatnya. Aduh, nah ini kisahnya nih guys ya, kenapa demo terjadi nih guys. Nah kita dengerin nanti penjelasannya kenapa demo ini yang menimpa negara Nepal ini. Selama bertahun-tahun, masyarakat menyaksikan gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga mereka. Banyak anak-anak elit politik memamerkan mobil sport, jam tangan, hingga perhiasan mewah. Mereka juga tak jarang memamerkan pesta glamor dan liburan ke luar negeri di media sosial. Sementara rakyat harus berjuang menghadapi inflasi, pengangguran, dan minimnya kesempatan kerja. Sebagai info, Nepal adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan per kapita terendah di Asia Selatan. Ekonomi negara itu rapuh dan sangat bergantung pada remitansi pekerja migran di luar negeri. Nah, kombinasi antara kondisi ekonomi yang sulit dari rakyat dan gaya mewah para pejabat inilah yang pada akhirnya membuat makin besarnya jurang kepercayaan rakyat pada pemerintah hingga pada akhirnya pada 9 September 2025, Nepal dilanda kerusuhan politik terbesar dalam sejarah. Ribuan demonstran yang didominasi generasi muda memprotes yang mereka sebut korupsi, nepotisme, dan upaya sensor online. Bentrokan pun terjadi, dengan para elit politik jadi sasaran. Rumah mereka dibakar dan banyak pejabat dihajar. Hingga pada akhirnya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli tak terelakkan. Dan inilah rangkuman dibalik runtuhnya Nepal dari tangan Perdana Menteri mereka, Sharma Oli. Ya, harus gentle lah. Kalau enggak ini ya mundur ya enggak. Jangan kayak negara Konoha, ya enggak. Nggak tahu malu pejabat-pejabatnya. Ini nih akibat kelakuan pejabat begini.
Nepal, negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan China dan negara seperti India itu, saat ini tengah berada di badai sosial dan Bangladesh ya. politik. Ekonominya rapuh, dengan tingkat pendapatan per kapita yang masuk ke daftar terendah di Asia Selatan. Di dalam negeri, rakyat juga kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Dan itu diperparah dengan harga kebutuhan yang ini. terus menekan. Generasi muda, terutama Gen Z, pun merasa putus asa menghadapi ini masa depan yang penyebabnya, suram. guys. Namun di balik Penyebabnya. kondisi tersebut, ada pemandangan yang justru membuat rakyat semakin marah. Para politisi dan keluarganya hidup dengan kemewahan mencolok. Jauh di sana, banyak anak-anak Berglamor pejabat dia, yang kemudian anak-anak dijuluki pejabatnya. Nepo Kids. Seringkali dengan santainya memamerkan tas Gucci, Lah jam iyalah, tangan dan bikin sepatu kecemburuan mewah, sosial, liburan ke masyarakat Eropa, susah, ya pesta nggak? eksklusif, hingga Ya, kuliah di foya-foya. universitas mahal luar negeri. Semua itu dipamerkan di Instagram, TikTok, hingga Snapchat. Nah, Orang fenomena lapar ini dia meledak makan menjadi enak-enak. viral. Tagar #NepoKid mendominasi media sosial Nepal. Bagi Gen Z Nepal, ini bukan sekedar soal iri hati. Mereka melihat jelas jurang dalam sistem, pengangguran tinggi, korupsi merajalela, sementara kekuasaan diwariskan dari generasi ke Indonesia generasi dengar keluarga ini nih. politik. Ini nasihat peringatan ini, jangan sampai Indonesia jadi seperti Nepal ini. Nah, ini buat para pejabat-pejabat di negeri ini. Nih, buktinya, ya. Kalau rakyat udah ngamuk, waduh, gawat. Sialnya, bak sebuah bensin yang penuh amarah. Ketika pemerintah mencoba membungkam suara dengan melarang 26 platform media sosial di negara tersebut. Jadi, kebijakan memblokir media sosial, tempat anak muda bersuara dan melampiaskan frustasi inilah yang jadi titik balik besar. Nggak bisa bersuara di media sosial, Ini mereka turun ke udah jalan. gila ya. Pada 8 September 2025, Kiamat lah demonstrasi ini, kiamat. besar yang dipimpin anak Nah, muda ini- meledak di Kathmandu dan kota lain. Bentrokan dengan Robohan polisi Pais lagi dilaporkan dipasang. menyebabkan korban jiwa, di mana menurut laporan, saat masa mencoba masuk kompleks parlemen, setidaknya 19 tewas pada hari itu. Jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang tak sedikit inilah yang membuat demonstrasi semakin besar. 9 September, chaos tak lagi bisa terbendung. Gedung parlemen di New Baneshwar diserang dan dibakar oleh massa protes. Gedung ini merupakan pusat dari Parlemen Federal Nepal. Selain itu, Singha Durbar, kompleks Gawat ya, guys, administratif utama, juga dilalap api dengan protes tersebut. Tak hanya gedung pemerintah, kediaman para tokoh politik juga diserang. Mulai dari rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli yang diserang dan dibakar. Lalu rumah Presiden Rashtrapati Bhavan juga dibakar oleh para demonstran. Hingga rumah Jalan Rasain Latkana, lo, mantan ngomong Perdana zalim Menteri, ya turut begitu. dibakar. Di mana tragisnya, istrinya, Makanya Rajya nih, Laksmi Citrakar, jadi turut jadi pejabat korban jangan meninggal zalim, terbakar. jangan arogan. Ya, hari itu Nepal runtuh. Markas partai-partai besar seperti CPN, UML, dan Nepali Kongres dirusak dan dibakar. Fasilitas pemerintah seperti Departemen Pekerjaan Umum dibakar dan rusak parah. Kantor Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang juga menjadi sasaran kerusuhan. Bahkan penjara Kaiwali Penjara diserang oleh juga. demonstran yang menyebabkan semua Kabur narapidana ya. kabur. Lalu, Napi. banyak mobil dibakar dan dirusak, baik kendaraan Gila, pemerintah gila ya, guys, maupun ya. milik pribadi pejabat. Hingga yang nggak kalah luput dari sasaran, kantor-kantor pers, termasuk media besar yang selama ini mendukung pemerintah, juga mendapat Itu. kerusakan akibat pembakaran dan penjarahan. Aduh, kan main ya. Gawat ya, gawat. Iya, rakyat udah lapar jadi beringas, guys. Ya. Lihatlah bagaimana rumah Menteri Luar Negeri diserbu dan dipukuli. Atau, lihatlah bagaimana orang membakar rumah Menteri Energi Nepal, Deepak Khadka, dengan uang tunai ditemukan di kediaman sama menteri kayak itu kasus kayak dilempar ke Saroni udara. ini. Ini lebih parah ya, lebih parah ini kejadian ini dibandingkan di Indonesia kemarin ini. Ini selangnya berapa hari dengan Indonesia ini? Nah, ini terjadi baru kemarin, guys. Lihat juga bagaimana pejabat dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Terkepung aksi protes. Nah, dievakuasi pakai helikopter, guys, udah dikepung masyarakat. Ya, aparat terbatas lah banyaknya ya. Rasio masyarakat dan aparat itu kan jauh ya. Ya, hari itu kekuatan rakyat Nepal Iyalah. nampak tak terbendung. Polisi People Nepal power bahkan ini. harus mundur menghadapi people power di Nepal. Aduh, gawat. Waduh, sejarah dibakar. Nah, itulah guys ya. Ini pelajaran ya buat para pemimpin, pejabat-pejabat yang berwenang sekarang Indonesia ini. Kalau rakyat udah lapar, rakyat susah, rakyat bisa beringas. Ya, ini bukan memancing amarah rakyat lagi, enggak. Cuma nasihat untuk para elit-elit politik, ketua-ketua partai, para pejabat-pejabat lah. Ya jangan memperkaya diri sendiri, menyenangkan kelompoknya aja, memikirkan golongannya aja. Rakyat dipikirkan rakyat. Nih contohnya nih, kalau rakyat udah murka nih, mau Indonesia seperti ini,
Ya kita nggak mau seperti ini ya guys ya. Tapi kalau perut sudah lapar ya guys ya, apapun iman bisa copot ya. Kalau orang perut lapar itu bisa jadi brutal. Yang halal bisa jadi haram. Yang apalagi iman bisa copot guys, intinya guys. Mata gelap aja lah bawaannya ya. Nah makanya guys ya, untuk masyarakat Indonesia khususnya tetaplah sabar dengan keadaan sulit apapun di negeri kita ini ya, mestinya bisa sabar terus. Dan PR untuk Pak Prabowo dan semua segenap kabinet-kabinetnya atau para eksekutif, legislatif, yudikatif, bagaimana dalam memimpin negara ini, menjalankan roda pemerintahan ini ya betul-betul adil, memikirkan nasib rakyat yang susah. Ya intinya bagaimana rakyat jangan sampai beringas begini karena susah, karena keadaan lapar ya. Itu ya. Ya semoga ini menjadi pelajaran buat para pejabat semua, mulai dari tingkat RT sampai presidennya. Ya mesti pedulilah, betul-betul bekerja dengan hati nurani dan kepekaan ya. Jangan cuman mau enaknya sendiri ya, kesenangan kelompoknya saja, kelompoknya. Ini kan bahaya. Yang mirisnya lagi nih, Indonesia ini kaya. Ini Nepal masih mending lah, negara juga miskin. Kita apa yang nggak ada di negeri kita ini? Banyak sumber daya alam segala macamnya. Tapi kenapa rakyat juga masih miskin? Nah ya, ini para pemimpin ingat, jadikan peristiwa Nepal ini sebagai pelajaran buat Anda semua ke depannya, bagaimana memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ya. Oke guys, para warga negara Indonesia mohon tetap sabar dan pertebalkan keimanan, dan semoga Allah terus limpahkan rahmat untuk negara Republik Kesatuan Indonesia ini. Demikian dari Bang Wes. Semoga ini ada hikmah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di video Bang Wes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.